Shalom, jumpa kembali dengan saya dalam renungan singkat pagi ini, sikap Kristen menghadapi masalah, yang diambil di dalam 2 Tawari 15 ayat yang keempat. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara yang Tuhan kasihi, seringkali kita berpikir kalau kita dekat dengan Tuhan, kita orang pilihan Tuhan, pasti kita tidak punya masalah. Saudara, pemikiran semacam ini sangat keliru. Pemikiran semacam ini dipengaruhi oleh teologi sukses atau teologi kemakmuran. Pemikiran semacam ini, saya katakan sekali lagi, sangat keliru. Buktinya, orang Israel merupakan umat pilihan Allah. Mereka mengalami kesesakan. Oleh karena itu, saudara, berhentilah berpikir kalau saya dekat dengan Tuhan, saya tidak akan pernah punya masalah. Selama kita hidup, masalah itu pasti ada. Yang penting bagaimana kita menyelesaikan dan bersikap dalam menghadapi masalah. Sikap kitalah yang menentukan iman kita. Apa reaksi orang ketika mereka menghadapi masalah? Yang pertama, saudara, semua orang akan mengeluh atau ngegerutu. Contoh singkat saja, kalau kita janji dengan teman kemudian terlambat, dia pasti mengeluh. Yang kedua, dia akan undur dari Tuhan. Ini sangat berbahaya. Dan yang ketiga, dia akan menjadi putus asa. Dia akan melakukan segala cara. Dia akan, saudara, menghabiskan hidupnya dengan caranya. Karena dia merasa putus asa. Karena itu Alkitab mengingatkan kepada saudara dan saya hari ini. Berbalik, untuk kita berbalik kepada Allah. Apa arti kita berbalik kepada Allah? Yang pertama, untuk kita tidak menjadi putus asa. Yang harus kita lakukan adalah kita mengasihi Allah dengan benar, saudara. Mengasihi Allah dengan benar. Kita mengasihi Allah bukan karena embel-embel, bukan karena kita ingin menikmati berkat Tuhan, tapi kita mencari sumber berkatnya. Kenali Allahmu dengan benar. Yang kedua tuh, saudara, Tuhan ingin kita memiliki iman yang benar. Saudara, kita lihat contoh seorang ibu yang ditinggalkan oleh suaminya dengan hutang yang banyak. Dia punya iman yang benar kepada Tuhan. Dia tidak pergi kepada orang-orang lain, tapi dia pergi kepada imam Allah, utusan Tuhan, nabi Allah, dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Yang ketiga, dia memiliki hati yang taat. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami kesesakan, kita jangan mengeluh, tapi kita tetap bersyukur dan tetap setia, serta belajar mentaati kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, jalani hidup dengan bersyukur. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, kita belajar bersyukur. Berbalik kepada Allah artinya kita diajar untuk selalu bersyukur. Ketika ada masalah, jangan kita tangisi, karena tangisan tidak menyelesaikan masalah, tapi kita jalani dengan ucapan syukur. Dan yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ada beberapa alasan kenapa kita harus bersyukur, saudara. Yang pertama, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita ingat Yusuf bukan?
Dalam mimpi Yusuf akan menjadi orang yang besar, orang yang hebat. Tetapi apa yang dialami Yusuf? Yusuf difitnah, Yusuf dibuang oleh saudaranya. Bahkan Yusuf masuk penjara. Tapi janji Tuhan, rencana Tuhan, dia tidak pernah gagal. Kedua, Tuhan punya kuasa dan berdaulat. Kuasa Tuhan sangat dahsyat. Sampai saat ini, Dia Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa. Yang terakhir saudara, orang yang bertahan dalam Tuhan pasti akan mengalami kemenangan. Kita melihat Daniel, meskipun banyak tangan manusia yang berusaha menjatuhkan Daniel dengan berbagai macam cara dan aturan, tapi kita tidak perlu takut. Ada tangan Tuhan yang selalu membentengi saudara dan saya. Ada tangan Tuhan yang membentengi Daniel. Kita harus percaya dan tetap setia, maka kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Tuhan memberkati.